ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih kita bahas hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Umar bin Khattab atau hadis Jibril. Setelah kita masuki pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah asy-syahadah, an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sudah kita pelajari bahwa syahadah secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah menghadiri, menyaksikan, dan yang kedua adalah al-ikhbar, memberitahukan, mengabarkan, bersaksi. Dan syahadat di dalam istilah mencakup tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-'ilm wal i'tiqad, mengetahui dan meyakini. Tingkatan yang kedua adalah al-iqrar, berikrar dengan lisan, secara lisan. Dan yang ketiga adalah al-ikhbar, memberitahukan kepada orang lain dengan dua cara atau dua bentuk. Bentuk pemberitahuan yang pertama adalah pemberitahuan secara lisan, dan bentuk yang kedua adalah pemberitahuan secara amal perbuatan, yaitu mengamalkan, melaksanakan konsekuensi-konsekuensi syahadat. Kemudian kita pelajari pula tentang makna la ilaha illallah. Ya. Makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun selain Allah yang diibadahi, maka diibadahi tanpa hak, diibadahi secara tidak benar. Kemudian kita pelajari pula bahwa ada beberapa penafsiran yang salah terhadap kalimat la ilaha illallah. Kita pelajari ada 4 penafsiran. Penafsiran yang pertama, la ilaha illallah ditafsirkan dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini penafsiran yang salah, sebab ya, ilah, kata ilah di dalam kalimat la ilaha illallah artinya adalah ma'bud, bukan khaliq, pencipta. Demikian pula karena seandainya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, ya, niscaya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW akan mau mengucapkannya, sebab mereka mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah. Namun kenyataannya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian penafsiran yang salah yang kedua, la ilaha illallah ditafsirkan dengan la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ini penafsiran yang salah, sebab kenyataannya banyak selain Allah yang diibadahi, ya. Atau yang mereka maukan, ya, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Yang mereka maukan adalah bahwa sembahan-sembahan yang ada ini, ya, sembahan-sembahan yang diibadahi itu banyak,
Dan semua itu adalah Allah, sebab Allah menyatu dengan mereka. Dan ini adalah keyakinan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Kemudian penafsiran yang lain, penafsiran yang ketiga yang juga salah, la ilaha illallah ditafsirkan dengan la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hak untuk menetapkan hukum kecuali Allah. Ini juga penafsiran yang salah, sebab ilah artinya adalah ma'bud, bukan hakimiyah, bukan yang menetapkan hukum. Ya, ilah itu maknanya adalah yang diibadahi, ma'bud. Kemudian penafsiran yang keempat, ya, la ilaha illallah, ini penafsiran yang salah juga. Yang keempat, la ilaha illallah ditafsirkan dengan ikhraj, ya, al-yaqinil fasid, ya, ala dhatil asya' wa idkhal al-yaqin as-sadiq ala dhatillah, mengeluarkan keyakinan yang rusak, keyakinan yang rusak tentang segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penafsiran jamaah tabligh, ya. Dan maksud mereka dengan penafsiran ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Allah berada di semua tempat bersama makhluk. Di mana ada makhluk, maka di situ pula ada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan ghulah jamaah tabligh yang ekstrim, dan ini disebut dengan keyakinan hululiyah, bahwa Allah berada di tempat yang sama bersama makhluk. Di mana ada makhluk, maka di sekitarnya atau di situ juga ada Allah. Atau maksud yang lain, yang kedua, ya, penafsiran la ilaha illallah tersebut maknanya adalah, ya, tark al-akhdhi bil asbab, tidak melakukan sebab-sebab. Ya, jangan melakukan sebab, meninggalkan sebab-sebab, dan mencukupkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan sebagian dari jamaah tabligh. Maka tidak heran banyak dari mereka yang sangat kurang di dalam melakukan sebab-sebab, ya, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan bersandar kepada Allah tanpa menjalani sebab. Dan itu juga suatu kesalahan. Demikian pula kita pelajari berikutnya tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak serta-merta dia mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut. Ya. Kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat hanya dengan melafalkannya, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat mendapatkan manfaat dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama al-ilm. Syarat yang pertama adalah al-ilm, berilmu, mengetahui. Yakni mengetahui makna yang benar. Ya, makna la ilaha illallah yang benar. Ya. Sehingga, ya, bukan orang yang jahil basit, tidak tahu sama sekali makna la ilaha illallah. Seandainya ditanya apa makna la ilaha illallah, maka dia tidak menjawab sedikit pun. Dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, wallahu alam. Enggak tahu sama sekali apa maksudnya, apa maknanya. Ini jahil basit. Berarti dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Atau orang yang jahil dengan jahil murakkab. Jahil murakkab, yakni dia menafsirkan atau menjelaskan tafsir la ilaha illallah, ya, dengan penafsiran yang salah. Jadi sebenarnya dia itu jahil karena tidak tahu maknanya yang benar. Hanya saja dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia itu sebenarnya jahil, sebab menafsirkan secara salah. Berarti dia jahil. Ini juga sama, belum memenuhi syarat yang pertama ini. Syarat yang pertama adalah mengetahui makna dan tafsir la ilaha illallah yang benar. Nah, waktu itu kita pelajari, ya, di antara dalilnya, di antara dalil syarat yang pertama ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata
wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa meninggal dalam keadaan ya'lam, dia mengetahui, berilmu tentang makna la ilaha illallah, mengetahui, berilmu ya bahwa la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya, masuk ke dalam jannah itu satu manfaat atau buah dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua apa? Al-yaqin. Syarat yang kedua adalah al-yaqin, yakni yakin, mantap. Ya. Pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Dia yakin 100% ya, tentang kebenaran makna la ilaha illallah. Yakin pasti 100% bahwa tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih meyakini atau meragukan, ya memang ada kemungkinan, misalkan ya ada kemungkinan selain Allah itu berhak diibadahi juga. Ya mungkin Allah yang berhak diibadahi memang, tapi kok kayaknya ada kemungkinan lain. Ya. Jadi ada semacam keraguan. Maka keraguan yang seperti ini tidak bermanfaat. Ya, sebab keraguan itu tidak bermanfaat di dalam bab iman. Iman itu harus yakin 100%. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di antara dalilnya, ya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Maka merekalah yang dikatakan beriman. Ini pembatasan. Orang-orang yang beriman itu hanya ya, yang tidak ragu. Berarti kalau ada orang yang masih memiliki keraguan, maka dia bukan mukmin. Ya, nasallallahu alaihi. Demikian juga hadis asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin atau ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yakni wa anna Muhammad rasulullah. Ya, tidaklah bertemu Allah dengan dua kalimat syahadat ini seorang hamba pun yang tidak ragu tentangnya. Ya, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam jannah. Jadi yang masuk ke dalam jannah itu ya, bukan semata-mata orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi orang yang yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian syarat yang ketiga apa? Al-qabul. Ya, al-qabul yakni menerima. Dengan lisan. Ya, tidak pernah terucap pada lisannya kalimat-kalimat yang menunjukkan atau mengesankan bahwa dia mengingkari atau ya tidak suka atau tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dahulu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, angkuh, tidak terima. Tidak terima dengan apa? Berarti kalau sombong dengan hati. Yes, al-kibr. Ya. Ini yastakbirun. Yastakbirun yakni sombong, tidak menerima dengan hati. Maka terfahami sebaliknya, bahwa yang diwajibkan adalah kita harus menerima dengan hati. Sebab kesalahan orang-orang kafir itu adalah tidak menerima dengan hati, tidak menerima kalimat la ilaha illallah dengan hati mereka. Hati mereka sombong terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka terfahami sebaliknya, ya, yang wajib adalah kita harus menerima kalimat la ilaha illallah dengan hati, benar-benar menerima sepenuhnya.
Kemudian wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka mengatakan, ya, akankah kita meninggalkan sembahan-sembahan kita hanya karena seorang penyair yang gila ini, yakni Rasul. Ini yaqulun, mereka mengatakan seperti ini. Mereka tidak menerima. Berarti mereka tidak menerima dengan apa yang ini? Dengan lisan. Terucap dari lisan mereka, ya, kalimat-kalimat, ya, yang menunjukkan tidak menerima. Berarti, ya, al-qabul, yakni kita menerima kalimat la ilaha illallah sepenuhnya dengan hati dan dengan lisan. Kemudian syarat yang keempat. Nah, syarat la ilaha illallah yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad, yakni tunduk, ya, menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ya. Tunduk menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah secara lahir dan batin. Ya. Tidak ada di dalam batin kita, hati kita, hal-hal, keyakinan-keyakinan, amalan-amalan hati yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, seperti keyakinan apa? Keyakinan ada selain Allah yang berhak diibadahi. Ya. Dan semisalnya. Demikian juga tunduk menjalankan konsekuensi la ilaha illallah secara lahiriah. Ya, lahiriah kita tunduk menjalankan konsekuensinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang yuslim wajhah, yang menyerahkan wajahnya, kata para ulama, maknanya adalah tunduk, patuh, menjalankan konsekuensi. Ya, barang siapa yang seperti itu, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia bertauhid, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang teguh dengan pegangan yang kuat. Ya, al-urwatul wuthqa, pegangan yang kuat, dalam ayat ini tafsirkan dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Berarti terfahami orang yang dikatakan telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang apa? Orang yang bagaimana? Kapan dia dihukumi telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah? Jika di awal ayat, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa? Dia siapa? Orang yang tunduk menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, ini ditafsirkan dengan tunduk. Ya, al-inqiyad. Ya, menjalankan konsekuensi. Berarti orang yang menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, dialah yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Terfahami sebaliknya, orang yang belum atau tidak menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, berarti dia tidak berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Ya kan, mafhum mukhalafah, terfahami sebaliknya. Yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah hanyalah orang yang tunduk menjalankan konsekuensinya, berarti dia berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Terfahami sebaliknya, orang yang tidak tunduk menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, berarti dia tidak berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia banyak membacanya, walaupun dia banyak melafalkannya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian habis catatannya. Syarat yang kelima dari syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, syarat mendapatkan manfaat dengan kalimat la ilaha illallah yang kelima adalah as-sidq. As-sidq. Jujur. Sidqnya ini jujur. Ya. Yakni mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya membenarkan.
Jujur itu artinya apa? As-sidq pada asalnya secara umum. Jujur artinya secara umum, terlepas dari pembahasan kita ini. Jujur yaitu as-sidq, yaitu apa? Apa? Tidak berdusta, ya lamanya. Kalau bohong enggak jujur, kalau jujur enggak bohong. Apa itu? Berkata yang sebenarnya. Apa lagi? Jujur, apa lagi? Apa? Nah, ini bagian dari jujur. Barakallahu fikum. Berarti apa jujur itu? Jujur itu adalah muwafaqat al-waqi', kesesuaian dengan kenyataan. Ini secara luas, terlepas dari pembahasan ini. Secara luas jujur yaitu apa? Sidq yaitu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Ya. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan berarti tidak jujur. Berarti tidak jujur. Dan kejujuran itu kan bermacam-macam. Dulu sudah pernah tersampaikan di masjid ini, entah di taklim atau di khutbah dulu. Ada yang ingat? Ada jujur dalam apa? Sidq fil aqwal, kejujuran ucapan. Kejujuran ucapan berarti apa? Ya, menyampaikan, ya, apa? Iya, menyampaikan ucapan. Menyampaikan, ya, ucapan, kalimat, berita, kabar yang sesuai dengan kenyataan. Di sana ada sidq fil a'mal, kejujuran perbuatan. Kejujuran perbuatan apa? Dulu sudah pernah kita pelajari atau tersampaikan di sini dulu sekali. Ya, jujur dalam perbuatan ya ini, ya, ya kurang lebih seperti itulah. Nanti bisa dilihat lagi. Ini banyak, ada beberapa macam kejujuran. As-sidq, ada sidq al-azimah juga, jujur dalam tekad, ya, jujur dalam niat. Nah, ini bagian dari jujur yang sedang kita bahas di sini. As-sidq, ya, jujur dalam arti kesesuaian antara apa berarti? Ucapan dengan hati. Jangan sampai dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dalam keadaan hatinya meyakini ada yang berhak diibadahi kecuali atau selain Allah. Ada selain Allah yang berhak diibadahi. Keyakinannya seperti itu. Ya, maka bermanfaat tidak dia mengucapkan la ilaha illallah? Ucapannya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tetapi hatinya, dalam hatinya dia masih meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi. Ada selain Allah yang berhak disembah, dipuja, dan seterusnya. Maka bermanfaat atau tidak? Tidak. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di antara dalilnya. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira? Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan la ilaha mengatakan amanna, mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang jujur. Wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan mengetahui orang-orang yang
berdusta. Orang-orang yang berdusta. Ya, apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Ya, ada ujiannya untuk membuktikan kejujuran ucapan mereka, amanna, kami beriman. Ya, termasuk darinya ini kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ujiannya. Ketika diucapkan oleh seorang la ilaha illallah, maka dia akan diuji oleh Allah. Apakah sesuai waktu itu antara ucapan dia dengan hatinya ataukah tidak? Sesuai atau tidak? Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur. Orang-orang yang jujur ketika mengatakan amanna, kami beriman, la ilaha illallah. Ya. Sehingga Allah mengetahui siapa waktu itu yang jujur sesuai dengan keyakinan hatinya. Wa la ya'lamannal kadhibin, dan Allah pun mengetahui siapa yang berdusta. yakni mengatakan amanna, kami beriman, dalam keadaan padahal hatinya tidak beriman. Mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia masih memiliki keyakinan-keyakinan yang syirik. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dalil yang lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Ma min ahadin, ya, tidaklah ada seorang pun, tidaklah ada seorang pun bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbi, ya, dengan jujur dari hatinya, dengan sidq, dengan jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia atas an-nar, atas api neraka. Ya. Maksudnya terlindung dari api neraka. Terlindung dari api neraka, ini salah satu manfaat kalimat la ilaha illallah. Ya. Demikian juga dikiaskan dengannya manfaat-manfaat la ilaha illallah yang lain. Manfaat-manfaat la ilaha illallah yang lain. Ya. Jadi masuk ke dalam jannah, terlindung dari an-nar. Demikian juga manfaat-manfaat yang lain. Dan ternyata di antara syarat mendapatkan manfaat tersebut, di antaranya adalah terlindung dari api neraka. Di antara syaratnya apa tadi? Sidqan min qalbi. Dia bersyarat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan apa? Jujur dari hatinya. Berarti jujur di sini maksudnya adalah kesesuaian antara ucapan dengan hati, keyakinan hati. Jadi dia mengatakan la ilaha illallah dan hatinya pun membenarkan. Hatinya meyakini la ilaha illallah. Hatinya meyakini tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik, melalui sahabat Anas bin Malik. Berikutnya syarat la ilaha illallah yang ke-6. Syarat la ilaha illallah yang ke-6 adalah al-ikhlas, ikhlas. Al-ikhlasu. Ikhlas, yakni ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan niat yang ikhlas untuk Allah. Mengucapkan la ilaha illallah dengan niat yang ikhlas untuk Allah.
Ya, dan niat ikhlas untuk Allah. Bukan karena riya atau sum'ah dan semisalnya. Bukan karena riya atau sum'ah dan semisalnya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena hebat ya fulan ya. Fulan hebat. Masya Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah bahkan banyak sekali, ribuan kali. Ikhlas enggak dia untuk mendapatkan pujian? La ilaha illallah, la ilaha illallah, hebat sekali dia. Ikhlas enggak dia mengucapkan la ilaha illallah? Enggak ikhlas. Riya atau sum'ah. Terpahami ini? Berarti mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, bukan karena siapapun. Ya, mengucapkannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah ibadah. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah ibadah. Bagian dari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan itu adalah zikir yang paling afdal, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia mengucapkannya dengan ikhlas. Ya, mengucapkannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang tidak diterima oleh Allah kecuali dengan apa? Dengan syarat ikhlas. Ya. Orang yang riya, ya, orang yang riya dengan, bisa dicatat enggak apa-apa. Orang yang riya dengan riya yang besar, mengucapkan la ilaha illallah bukan karena Allah, tapi karena riya, dengan riya yang besar. Enggak pernah dia mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan niat riya. Siapa mereka? Tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan niat riya di hadapan kaum muslimin. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ikhlas enggak mereka mengucapkan ini? Enggak ikhlas. Mereka hanya riya, mengucapkannya karena riya, ditampakkan kepada kaum muslimin supaya bisa hidup bersama kaum muslimin. Dalam keadaan mereka sebenarnya enggak mantep, enggak yakin, enggak mantep. Bahkan mereka mungkin meyakini yang sebaliknya, meyakini ya, sebenarnya boleh-boleh saja beribadah kepada selain Allah, apa salahnya sih beribadah kepada patung berhala, atau enggak usah beribadah kepada apapun dan siapapun, apa salahnya. Keyakinannya seperti itu. Tapi berhubung tinggal di tengah-tengah komunitas muslim, masyarakat muslim, bagaimana lagi? Akhirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surat Al-Munafiqun. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka orang-orang munafik mengatakan, kami bersyahadat, bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Maha mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta, bohong dalam hal apa ini? Dalam kalimat mereka atau syahadat mereka. Bohong dalam syahadat. Kalau kalimatnya benar, Muhammad Rasulullah, kalimatnya benar kan? Muhammad Rasulullah. Tapi mereka berbohong dalam hal syahadat. Syahadat itu berarti semestinya ada kesesuaian antara ucapan dan hati. Ingat kan? Syahadat itu berarti apa? Tingkatan yang pertama dari syahadat, mengetahui dan meyakini. Mereka mengatakan, kami bersyahadat bahwa engkau adalah Rasulullah. Semestinya, ya berarti semestinya hati mereka meyakini bahwa Muhammad itu Rasulullah. Itu kan makna syahadat kan? Syahadat kan 3 tingkatan. Mengilmui dan meyakini, mengikrarkan dan ikhbar, memberitahukan secara lisan dan dengan amal perbuatan. Tapi mereka bohong. Katanya kami bersyahadat padahal mereka tidak meyakini Muhammad itu Rasulullah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa mereka itu berdusta dalam syahadat mereka. Mereka sebenarnya tidak bersyahadat. Ya, tapi kalimatnya benar bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kemudian
Dalilnya, di antara dalil syarat yang keenam ini, ikhlas, ya, mengucapkan la ilaha illallah, adalah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. As'adun nas, orang yang paling beruntung, orang yang paling beruntung, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku, man qala la ilaha illallah, adalah yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan ikhlas dari qalbunya, dengan ikhlas dari dalam qalbunya, hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya, melalui sahabat Abu Hurairah, melalui sahabat Abu Hurairah. Bisa kita lihat, ya, disebutkan dalam hadis ini, ya, ya, satu syarat mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Manfaat kalimat la ilaha illallah yang disebutkan dalam hadis ini apa? Manfaatnya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaat. Ya, demikian juga dikiaskan, dianalogikan manfaat-manfaat yang lain, masuk ke dalam jannah, terlindung dari an-nar dan seterusnya, diampuni dosa-dosanya. Ya. Yang disebutkan di sini adalah manfaat yang berupa syafaat Nabi Muhammad SAW. Tetapi syaratnya apa? Ya, ikhlas. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga harus ikhlas, khalisan min qalbi, dengan ikhlas. Enggak cuma banyak-banyakan mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Tapi harus ikhlas, mengucapkannya lillahi ta'ala. Kemudian syarat yang ketujuh, syarat la ilaha illallah yang ketujuh adalah al-mahabbah, mahabbah, mencintai. Mahabbah yakni mencintai. Mencintai apa? Mencintai siapa? Apa? Mencintai Allah. Mencintai, yang pertama mencintai kalimat la ilaha illallah. Mencintai kalimat ini. Saya cinta, saya suka dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai membenci syiar ini, membenci kalimat la ilaha illallah. Mencintai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mencintai konsekuensinya, konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ya, konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu apa? Banyak sekali. Ada konsekuensi yang wajib, ada konsekuensi yang sunnah. Konsekuensi yang wajib sudah kita pelajari waktu kita singgung. Ada konsekuensi yang mempengaruhi keabsahan syahadat la ilaha illallah. Ada konsekuensi yang wajib tapi tidak sampai mempengaruhi keabsahannya. Ya. Kalau konsekuensi yang wajib dan mempengaruhi keabsahan la ilaha illallah apa? Meninggalkan syirik akbar misalkan, ya kan? Meninggalkan syirik akbar ini konsekuensi yang wajib dan mempengaruhi keabsahan la ilaha illallah. Kalau konsekuensi yang wajib tapi tidak mempengaruhi keabsahan syahadat la ilaha illallah apa? Meninggalkan seperti meninggalkan syirik asghar. Meninggalkan syirik asghar wajib atau sunnah? Wajib. Tapi kalau melakukan syirik asghar, syahadatnya batal atau berkurang? Berkurang. Jadi masih sah syahadatnya. Kemudian konsekuensi yang sunnah ya banyak seperti yang kita contohkan waktu itu. Nah ini mencintai kalimat la ilaha illallah yang pertama, mencintai kalimat ini. Kemudian yang kedua mencintai konsekuensinya, segala konsekuensinya. Dan yang ketiga mencintai, ya, mencintai, ya, ya, orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah.
mencintai orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan baik. Ini diantara syarat kita mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai segala bentuk konsekuensinya, dan juga mencintai orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Jangan sampai kita malah membenci kaum muslimin. Jangan sampai kita malah membenci orang-orang yang bertauhid, muwahhidin. Benci, saya enggak suka sama dia itu. Kenapa enggak suka? Kalau mungkin ada alasan yang jelas, ya. Dia masih mencintai orang tersebut karena tauhidnya, karena imannya, karena Islamnya. Ya, membencinya karena kemaksiatannya, ya mungkin masih bisa dibenarkan. Tapi kalau membenci tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan dibenarkan, ya enggak boleh. Dia orang yang bertauhid, kenapa kamu benci itu? Fulan. Dia orang yang bertauhid. Dia orang yang mukmin. Dia orang yang muslim, kamu wajib mencintainya. Ini diantara syarat mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Harus mencintai sesama muwahhidin. Ini syarat yang ketujuh. Ada berapa syarat? Kita singgung waktu itu 7. Sebagian ulama menambahkan syarat yang ke-8, tapi bisa kita masukkan ke syarat yang ke-7. Ya. Masih berkaitan dengan syarat yang ke-7. Ya. Dan sebaliknya, membenci kesyirikan, membenci segala bentuk kesyirikan, dan para pelakunya. Segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Ini kan berkaitan dengan syarat yang ke-7 ini. Mencintai. Lawan dari mencintai apa? Ya, membenci. Ya, ada yang dicintai dan ada yang dibenci. Yang dicintai adalah kalimat la ilaha illallah, konsekuensi-konsekuensinya, demikian juga orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Sebaliknya berarti, kalau mencintai kalimat la ilaha illallah, berarti kita membenci apa semestinya? Kesyirikan. Kalau kita mencintai konsekuensi kalimat la ilaha illallah, berarti kita membenci kesyirikan dengan segala bentuknya. Kalau kita mencintai orang-orang yang bertauhid, berarti kita membenci para pelaku kesyirikan. Kan begitu konsekuensinya. Kita mencintai orang-orang itu. Kenapa mencintai mereka? Karena mereka bertauhid. Bukan karena nasab, bukan karena persahabatan, pertemanan, bukan, tapi karena tauhid mereka. Yang seperti ini otomatis ya, kita membenci orang-orang yang lain yang tidak bertauhid. Nah, dan ini dalilnya ya sebenarnya banyak, tapi tidak usah kita terangkan di sini. Ini ya berkaitan dengan wala wal bara. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kemudian materi yang berikutnya masih berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, tetapi bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, dan bagian yang kedua adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun yang keberapa? Wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang keberapa? Rukun yang keberapa, Abdul Rahman? Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Rukun yang pertama, tetapi bagian yang kedua. Berarti rukun yang pertama terdiri dari 2 bagian, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Bagian yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Nah. Kemudian materinya rukun yang pertama
terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua bagian. Yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Karena semua amalan Karena semua amalan terbangun di atas dua hal tersebut. Karena semua amalan terbangun di atas dua hal tersebut. Dan tidak sah tanpa keduanya. Dan tidak sah tanpa keduanya. Ya. Kemudian syahadat yang pertama bermakna ikhlas. Bermakna berarti ikhlas. Ikhlas. Syahadat yang kedua, syahadat yang pertama bermakna ikhlas. Syahadat yang kedua atau sedangkan yang kedua bermakna atau berarti mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Apa mutaba'ah? Apa? Mengikuti siapa? Nah, sedangkan syarat yang kedua bermakna mutaba'ah. Mengikuti bimbingan Rasulullah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak ibadah yang diterima tanpa keikhlasan? Enggak. Ada tidak ibadah yang terima dalam keadaan dilakukan asal-asalan, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tidak? Tidak ada. Semua ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat ini. Ini kan dua syarat diterimanya ibadah, dua syarat sahnya ibadah, yaitu apa? Ikhlas. Harus ikhlas lillahi ta'ala, ibadahnya karena Allah, untuk Allah. Bukan karena yang lain. Sudah kita pelajari di hadits yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Kemudian syarat yang kedua adalah apa? Al-mutaba'ah. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak tidak diterima. Berarti harus mutaba'ah. Syarat yang pertama bermakna ikhlas. Syarat yang pertama apa tadi? La ilaha illallah. Mengandung makna keikhlasan tidak ini? Ikhlas kan? La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti kalau kita beribadah niatnya untuk siapa? Untuk Allah saja, ikhlas. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau kita meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawa syariat, berarti kita beribadah kepada Allah dengan tuntunan siapa? Rasulullah. Itu konsekuensinya. Kalau beribadah kepada Allah tanpa tuntunan Rasulullah, maka itu suatu hal yang kontradiktif.
Bertentangan. Katanya meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi kenapa nggak diikuti cara beliau dalam beribadah? Ya, konsekuensinya adalah mengikuti beliau, ya mencontoh beliau dalam beribadah. Itu kalau meyakini bahwa beliau itu adalah Rasulullah, utusan dari Allah yang menyampaikan syariat, yang menyampaikan ya tata cara ibadah yang Allah ridhai. Kemudian dalam syahadat Muhammad Rasulullah ini juga berlaku apa? 3 tingkatan syahadat. Kalau mau dicatat enggak apa-apa. Ya. Dalam syahadat Muhammad Rasulullah ini yang berikutnya, dalam syahadat Muhammad Rasulullah ya. Juga berlaku 3 tingkatan syahadah. Juga berlaku 3 tingkatan syahadah. Apa 3 tingkatan syahadah? Sudah kita pelajari dan tadi saya singgung. Tingkatan yang pertama apa? Syahadat itu dalam syariat itu mencakup 3 tingkatan. Harus terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semuanya berarti belum bersyahadat. Tingkatan yang pertama adalah apa? Bukan. Dalam pengertian syahadat. Syahadat secara bahasa apa, secara istilah apa? Secara istilah mencakup 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, al-ilm wal i'tiqad, mengetahui dan meyakini. Berarti kalau syahadat Muhammad Rasulullah, kita mengetahui dan meyakini 100% bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan Muhammad yang lain maksudnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah utusan Allah, yakin 100%. Utusan dari Allah. Allah menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada beliau, yakin 100%. Jangan ragu-ragu. Kemudian tingkatan yang kedua apa? Mengikrarkan secara lisan. Ya, mengikrarkan secara lisan. Berarti kita harus mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, orang yang enggak mau mengucapkannya sama sekali, ya, yang enggak mau mengucapkannya sama sekali, ya dia tidak lagi menjadi muslim. Kecuali kalau orang yang bisu. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-ikhbar, memberitahukan. Apa bedanya dengan iqrar? Tadi tingkatan yang kedua iqrar, mengikrarkan. Kalau yang ketiga memberitahukan, apa bedanya? Nah, kalau yang ketiga ini menyampaikan kepada orang lain, sedangkan iqrar, mengikrarkan tidak mesti ada orang lain yang mendengar dan mengetahui. Jelas ya? Mengikrarkan itu semacam menegaskan secara lisan. Menegaskan secara lisan apa yang diyakini di dalam qalbu. Mengikrarkan. Iqrar. Setelah meyakini dalam hati bahwa beliau itu adalah Rasulullah, kemudian tegaskan lagi secara lisan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlepas ada orang lain yang mendengar atau tidak. Itu iqrar. Adapun tingkatan yang ketiga itu memberitahukan juga ternyata. Harus memberitahukan kepada orang lain. Orang lain harus tahu. Orang lain di sekitar kita harus tahu bahwa kita itu bersaksi Muhammad Rasulullah. Jelas ya? Seperti yang sudah kita pelajari, oleh karena itu ya, orang yang tinggal di negeri kafir tidak bisa memberitahukan secara terang-terangan keislamannya, ya, maka dia harus berhijrah. Pemberitahuan ini dilakukan secara lisan dan juga secara amal perbuatan. Secara lisan dia memberitahukan kepada orang lain, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Demikian juga pemberitahuan secara amal perbuatan, mengamalkan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Dengan itu orang tahu bahwa kita itu bersaksi Muhammad Rasulullah. Baik. Kemudian berikutnya mungkin perlu kita pelajari, kalau makna Rasul nanti kita pelajari di rukun yang tingkatan yang kedua, rukun-rukun iman. Nanti kita pelajari insyaallah Rasul itu apa pengertiannya dan Nabi pengertiannya apa. Berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah.
konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang pertama, melaksanakan perintah beliau. Melaksanakan perintah-perintah beliau. Melaksanakan perintah-perintah beliau. Kemudian sederhana saja yang kedua, meninggalkan larangan-larangan beliau. Melaksanakan perintah-perintah beliau. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan beliau. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai berita-berita beliau. Yani berita-berita yang beliau sampaikan, berita-berita beliau. Berita di sini mencakup berita apa ini? Berita kabar ghaib. Berita apa berarti? Berita terkait dengan zamannya, terkait dengan waktu peristiwa itu, ya. Baik itu berita tentang hal-hal di masa yang lampau atau sekarang ketika beliau menyampaikan waktu itu sedang terjadi tapi para sahabat enggak tahu karena jauh mungkin. Seperti apa? Ya, intinya seperti itulah. Berita-berita yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang sedang terjadi, tapi para sahabat tidak menyaksikannya secara langsung, namun beliau mengetahuinya. Ya? Nah, kematian Najasyi gitu ya. Kematian Najasyi. Kemudian yang ketiga dari segi zamannya apa tadi? Kira-kira berarti hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Waktu lampau, berita-berita yang beliau sampaikan tentang peristiwa di waktu lampau, kita yakini, kita percayai, kita imani. Ya, tentang umat-umat terdahulu misalkan beliau bercerita, atau di masa sekarang ketika beliau menyampaikan waktu itu, atau tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di waktu mendatang sampai hari kiamat. Ya. Jelas ya? Demikian juga berita-berita yang beliau sampaikan, baik berita-berita yang berkaitan dengan Allah, seperti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ya kita yakini. Allah beristiwa di atas arsy, kita yakini. Allah Maha Tinggi, ya di atas sana, kita yakini. Ya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kita yakini. Demikian juga berita-berita yang beliau sampaikan tentang makhluk. Kalau tadi kan tentang Allah, tentang makhluk, ya. Manusia, malaikat dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi yang keberapa? Yang keempat. Konsekuensi yang keempat adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ya, hanya dengan syariat, hanya dengan syariat yang beliau bawa. Beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang beliau bawa. Ya, tidak beribadah kepada Allah dengan cara-cara agama yang lain, jangan. Atau beribadah kepada Allah tapi dengan tradisi. Itu udah tradisi seperti ini. Kita bersyukurnya kepada Allah caranya seperti ini, udah tradisi. Kita bersyukur kepada Allah tapi caranya ya dengan larung ke laut. Ada enggak ayatnya, ada enggak hadisnya yang beliau sampaikan? Ya,
beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara larung seperti ini. Ya, tapi kan ini tradisi. Beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi dengan tradisi. Terpahami ini? Beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi bukan dengan syariat Nabi. Ya, dengan tradisi. Berarti ini menyalahi konsekuensi syariat Muhammad Rasulullah. Dari mana kita tahu bahwa Allah meridhai amalan tersebut? Yang namanya ibadah itu kan berarti perbuatan yang diridhai oleh Allah. Dari mana kita tahu? Melarung atau semisalnya itu diridhai oleh Allah, kan kita nggak tahu. Ya. Dari mana kita tahu apa saja yang diridhai oleh Allah dan apa saja yang dimurkai, dibenci oleh Allah? Dari mana kita tahu? Melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Apakah ada jalur yang lain yang menyampaikan kepada kita? Tidak ada. Kecuali sebagian golongan yang mengaku ya bisa lewat mimpi atau lewat ilham. Ya. Dan itu salah. Seandainya mimpi dan ilham itu sudah mencukupi, Allah tidak akan mengutus para rasul. Ya. Tidak akan mengutus para rasul. Tapi kenyataannya Allah mengutus para rasul sebab tidak ada jalur yang lain mendapatkan bimbingan dari Allah kecuali lewat para rasul. Kemudian kemudian berikutnya, ini juga hal yang penting, tidak masalah kita sampaikan. Berkaitan dengan konsekuensi yang keempat ini, ya. Dalam beribadah harus mengikuti syariat beliau. Harus mengikuti syariat beliau dalam berapa hal? Ya, mungkin antum sudah pernah pelajari. Dalam beribadah itu harus mencocoki, mengikuti tuntunan beliau, mengikuti syariat beliau dalam berapa hal? Dalam 6 hal. Ini supaya diterima. Kalau enggak mencocoki dalam 6 hal ini seluruhnya, maka tidak diterima oleh Allah. Dalam 6 hal, yang pertama, ya, yang pertama adalah as-sabab, sebab. Yang pertama adalah sebab. Ini sebabnya. Sebab kenapa mengerjakan amalan ini, ibadah ini. Sebab. Contoh. Ya, contoh. Salat 2 rakaat. Contoh salat 2 rakaat dengan sebab masuk masjid. Salat 2 rakaat dengan sebab masuk masjid. Ya. Dan tidak boleh salat 2 rakaat, salat 2 rakaat dengan sebab masuk rumah. Kan ini sebab. Masuk masjid menyebabkan apa? Menyebabkan kita salat 2 rakaat. Ini sebab yang syar'i tidak? Syar'i. Masuk rumah yang menyebabkan kita mengerjakan salat 2 rakaat. Syar'i, sebab yang syar'i tidak? Tidak. Walaupun salatnya mungkin Masya Allah syarat-syarat sah salatnya terpenuhi, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Ya, dari segi ini salatnya bagus.
Tapi ketika ditanya, antum sholat apa? Sholat masuk rumah. Sebab yang syar'i tidak? Tidak. Maka sholatnya diterima tidak? Tidak. Jelas ini? Ini hal yang pertama. Dalam hal sebab harus mengikuti syariat beliau di dalam sebabnya. Kenapa? Jelas ini ya. Contoh lain. Contoh lain. Berpuasa Senin, berpuasa di hari Senin, berpuasa hari Senin dengan sebab, berpuasa di hari Senin dengan sebab ya. Ya. Amalan diangkat kepada Allah di hari Senin. Nabi SAW pernah menerangkan kenapa beliau suka berpuasa di hari Senin. Karena di hari Senin itu diangkat amalan-amalan kepada Allah, amalan para hamba diangkat kepada Allah. Ya, dan aku suka atau aku ingin, ya, amalanku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Beliau menerangkan sebabnya kenapa puasa hari Senin. Berarti ini sebab yang syar'i atau bukan? Syar'i. Berarti kalau kita berpuasa di hari Senin dengan sebab amalan diangkat di hari Senin dan kita ingin amalan kita diangkat dalam keadaan kita sedang berpuasa, ini sebab yang syar'i. Jelas ini? Ya. Dan tidak boleh puasa di hari Senin sebagai contoh dengan sebab apa? Hah? Siapa sih yang ngomong? Dengan sebab apa? Waton. Ya, dengan sebab hari lahir, merayakan hari kelahiran atau semacam itu. Sebab yang syar'i bukan kalau itu? Bukan. Atau dengan sebab bertepatan 27 Rajab misalkan. Kenapa 27 Rajab? Isra Mi'raj katanya. Sebab yang syar'i bukan? Bukan. Berarti enggak boleh. Amalnya enggak sah. Kenapa? Sebabnya apa? Kemudian hal yang kedua adalah jenis. Harus mengikuti, menyesuaikan, mencocoki syariat dalam hal jenis. Contoh, ya, menyembelih korban dengan jenis kambing. Dan tidak boleh dengan jenis kuda. Dengan jenis kuda. Boleh atau enggak? Berkorban, berudhiyah dengan hewan berjenis kuda. Enggak boleh kan? Ini juga jenisnya harus sama. Demikian juga hal-hal yang lain, misalkan zakat, ya kan? Ya. Zakat dengan harta benda yang tidak disyariatkan untuk dizakati. Ya enggak boleh. Jelas ini. Atau mengeluarkan zakat dalam bentuk harta benda atau dengan jenis harta benda yang tidak disyariatkan. Zakat fitr dengan apa gitu misalkan. Mengeluarkan zakat fitr atau fitrah bukan dengan bahan makanan pokok misalkan. Jenisnya harus cocok sesuai. Kemudian yang ketiga, dalam hal tata cara atau sifat. Tata cara atau sifat. Seperti apa ini? Contohnya apa? Ya, contoh ya berwudu sesuai dengan urutan. Wudu sesuai dengan urutan. Dan tidak boleh menyalahi urutan. Tertib enggak urut. Ini secara umum. Ya, tidak boleh menyalahi urutan dalam berwudu. Misalkan antum ke tempat wudu, yang pertama kali antum melakukan adalah membasuh kaki, setelah itu baru membasuh wajah. Boleh atau enggak ini? Enggak boleh, karena enggak sesuai kaifiyahnya, tata caranya.
Tapi harus sesuai dengan urutan yang syar'i. Urutan yang syar'i. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Nah, yang keempat adalah kadar atau jumlah. Dalam hal kadar atau jumlah. Contohnya apa? Ya, contoh membasuh ketika berwudu sebanyak 3 kali, maksimal 3 kali, tidak boleh melampaui. Tidak boleh lebih. Ketika berwudu, misalkan membasuh tangan sampai siku sebanyak 4 kali. Ini menyalahi. Tapi wudunya sah enggak ini? Ya, wudunya sah, tapi yang tidak sah adalah basuhan yang keempat. Dan dia salah. Demikian juga seperti zikir setelah sholat. Karena ada hitungannya ya. Ya, menyalahi hitungan tersebut, jumlahnya, kadarnya. Ya, maka ya dilarang. Kemudian yang keberapa? Yang kelima adalah zaman, waktu. Ya, seperti apa contohnya? Ya, contoh sholat. Ya, sholat pada waktunya, tidak mendahului waktunya, dan juga tidak melewati waktunya. Ini sholat yang memiliki batas waktu. Kemudian yang keenam adalah apa? Makan, tempat ibadah. Contoh, i'tikaf di masjid. Tidak boleh di selainnya. Tidak boleh di selain masjid. I'tikaf di dalam rumah, kamarnya sendiri. Tidak boleh. I'tikaf di mana misalkan? Di lapaknya. I'tikaf di mana itu? Tidak boleh. Jelas ya? Ini 6 hal yang disebutkan oleh para ulama. Berarti kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mencocoki syariat beliau dalam 6 hal ini. Ya. Dalam 6 hal ini. Tapi perhatikan dengan baik, ini ibadah-ibadah yang memang ada ketentuannya. Ibadah yang ada ketentuan sebagai contoh tadi, hitungannya, jumlahnya, kadarnya. Ibadah yang ada ketentuan tempatnya, ibadah yang ada ketentuan zamannya, dan seterusnya. Tapi kalau ibadah yang mutlak atau ibadah yang sifatnya bebas dalam beberapa perkara tadi, misalkan tidak ada ketentuan harus sekian kali kadar, nggak ada ketentuan kadarnya, maka kita boleh, ya, kita boleh seberapapun. Yang penting kita tidak meyakini bahwa ini yang syar'i kadarnya sekian. Ya, seberapapun silakan. Seperti zikir secara umum, bukan zikir setelah sholat ya. Seperti memperbanyak istighfar, astagfirullah berapa kali, terserah. Memperbanyak istighfar. Ya, demikian juga seperti sholat-sholat sunnah mutlak, terserah mau berapa kali. Karena memang tidak ada ketentuan kadarnya, ukurannya, jumlahnya. Begitu. Demikian juga terkait dengan tempat. Ya, misalkan ibadah sholat. Ibadah sholat ya pada asalnya boleh mengerjakan sholat dimanapun, nggak harus di masjid. Ini terlepas dari sholat wajib atau sholat sunnah. Ini sholat sunnah lah, atau sholat wajib bagi yang tidak berkewajiban sholat berjamaah. Ya, sholat wajib bagi yang tidak berkewajiban sholat berjamaah di masjid. Yang bebas kan, boleh dimanapun. Ya, nggak ada ketentuannya. Ya, demikian juga dalam hal-hal yang lain. Intinya kalau ada ketentuannya, ketentuan jenisnya atau ketentuan kadarnya atau ketentuan ya tempatnya, zamannya, maka harus sesuai dengan itu. Jika tidak ada ketentuannya maka bebas. Baik, sebagai penutup berikutnya materi yang terakhir di kesempatan ini. Ya. Pelanggaran. Ya, pelanggaran. Ya. Terhadap konsekuensi
syahadat Muhammad Rasulullah, pelanggaran terhadap konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, ya, ada dua macam. Pelanggaran terhadap konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah ada dua macam. Yang pertama, ya, pelanggaran, ya, yang pertama, pelanggaran yang membatalkan syahadat. Pelanggaran yang membatalkan syahadat. Pelanggaran yang membatalkan syahadat seperti apa? Seperti meyakini tidak wajibnya melaksanakan perintah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak wajib. Tidak wajibnya meninggalkan larangan beliau. Ini juga contoh yang lain. Kemudian macam yang kedua adalah pelanggaran yang mengurangi syahadat, jadi mengurangi nilai syahadat, tetapi tidak membatalkannya. Mengurangi nilai syahadat tetapi tidak membatalkannya. Seperti apa ini? Seperti apa? Ya seperti maksiat, melakukan atau meninggalkan perintah beliau karena hawa nafsu. Melakukan apa yang beliau larang karena hawa nafsu, dalam keadaan masih meyakini bahwa perintah beliau wajib dikerjakan, dalam keadaan masih meyakini bahwa larangan-larangan beliau wajib ditinggalkan, masih meyakini. Bedakan ya. Kalau meyakini tidak wajib melaksanakan perintah beliau ya tinggalkan saja, ngapain dikerjakan. Keyakinannya enggak wajib melaksanakan perintah beliau, maka ini membatalkan syahadat Muhammad Rasulullah. Berarti sama saja dia tidak bersyahadat Muhammad Rasulullah. Berarti muslim atau bukan? Bukan. Jelas ya? Jelas. Adapun yang kedua tadi, meninggalkan perintah beliau karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu, bukan karena meyakini tidak wajib. Ya dia masih meyakini wajib, tapi lah malas, gimana ya? Sekapan-kapan saja, nanti taubat gampang misalkan. Karena hawa nafsu. Maka secara umum ini membatalkan syahadat tidak? Tidak. Tapi mengurangi syahadat. Berarti orang yang bermaksiat, meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, ya, syahadatnya sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Syahadat Muhammad Rasulullah tidak sempurna. Baik. Sementara ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.